Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu tentang pengantar vektor, kemudian operasi pada vektor, ada dot product dan cross product. Sekarang kita akan melanjutkan, kita akan belajar tentang kombinasi linier, cara membangunnya. Kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan bebas linier sama bergantung linier. Jadi bagaimana suatu vektor itu dikatakan bebas linier, bagaimana suatu vektor itu dikatakan bergantung linier. Nah, mulai dari definisi kombinasi linier. Nah, jadi definisi dari kombinasi linier bisa dilihat di sini. Suatu vektor W misalkan disebut suatu kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 sampai Vr misalnya. Jika dapat dinyatakan dalam bentuk W itu sama dengan alfa 1 dikali V1, V1 itu vektor-vektor, kemudian ditambah alfa 2 dikali V2, ditambah sampai dengan alfa n dikali Vn. Jadi V1, V2 sampai Vn itu adalah vektor. Dan alfa 1, alfa 2 sampai alfa n itu adalah bilangan skalar. Kalau kita bisa membuat bentuknya seperti ini, kita dapat menyusun alfa 1 sampai alfa n, kemudian V1 sampai Vn, sedemikian hingga sama dengan vektor W ini, maka W dinyatakan suatu kombinasi linier dari vektor-vektor V1 sampai Vr. Coba dilihat contohnya, mungkin bisa lebih dipahami. Diketahui vektor U, misalkan 1, 2, min 1, kemudian vektor V 6, 4, 2. Dalam R3, ruang berdimensi 3, periksalah apakah W sama dengan min 4, 0, min 4, dan A, vektor A sama dengan 3, min 1, 2 adalah kombinasi linier dari U dan V. Apakah W dan A adalah kombinasi linier dari U dan V? Kita periksa dulu yang W. Yang pertama, jika W adalah kombinasi linier dari vektor U dan V, maka W dapat dituliskan ke dalam bentuk W sama dengan alfa 1U ditambah alfa 2V. Seperti yang ada di definisi tadi. Yang mau diperiksa adalah W, kemudian vektor-vektornya U dan V-nya. Yang diketahui U dan V dalam R3, apakah W ini kombinasi linier dari U dan V? Seperti itu. Jadi ada dua soal di sini ya. Yang pertama kita periksa W, yang kedua kita periksa A. Ini kita periksa dulu yang V. Silakan dituliskan vektor W tadi apa? Min 4, 0, min 4. Ya, kemudian alfa 1, U-nya 1, 2, min 1, 1, 2, min 1, ditambah alfa 2, vektor V-nya 6, 4, 2. 6, 4, 2. Selanjutnya, min 4, 0, min 4 sama dengan, berarti ini kita kalikan alfa 1, 2 alfa 1, min alfa 1. Ditambah 6 alfa 2, kemudian 4 alfa 2, dan 2 alfa 2. Dari sini kan kita bisa menuliskan bahwa 4 sama dengan alfa 1 ditambah 6 alfa 2. Tambahkan. Ini ya. Yang komponen pertamanya kan ini alfa 1, yang sini 6 alfa 2, kemudian 2 alfa 1 sama 4 alfa 2, kemudian ini min alfa 1 dengan 2 alfa 2.
Jadi kalau kita kumpulkan kan jadinya seperti ini. Alfa 1 ditambah 6 alfa 2, kemudian 2 alfa 1 ditambah 4 alfa 2, min alfa 1 ditambah 2 alfa 2. Dari sini kan akhirnya kita punya 3 persamaan. Alfa 1 ditambah 6 alfa 2 sama dengan min 4. Kemudian 2 alfa 1 ditambah 4 alfa 2 sama dengan 0. Dan yang ini min alfa 1 ditambah 2 alfa 2 sama dengan min 4. Dengan menyamakan komponen-komponen yang diperoleh, ya ini ya. Jadi misalkan ini saya tulis ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, ini yang paling gampang kalau kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2. Ini kan bisa kita jumlahkan, nilainya 0 kan, dieliminasi ya. Tuliskan di sini misalnya alfa 1 ditambah 6 alfa 2 sama dengan min 4, kemudian min alfa 1 ditambah 2 alfa 2 sama dengan min 4, kita jumlahkan, ini 0, ini 6 tambah 2, 8 alfa 2 sama dengan min 8. Jadi alfa 2 sama dengan min 8 dibagi 8 sama dengan min 1. Nah, dari sini bisa kita substitusikan untuk memperoleh alfa 2-nya. Substitusikan ke persamaan 3 misalnya. Min 1 ditambah 2 kali min 1 berapa? Berarti min alfa 1 ditambah 2 dikali min 1, ini min 2 ya. Sama dengan min 4. Maka min alfa 1 sama dengan min 4 ditambah 2. Sama dengan min 2. Min alfa 1-nya. Maka alfa 1-nya sama dengan 2. Alfa 1-nya sama dengan 2. Terakhir, memeriksa hasil dengan cara mensubstitusikan alfa 1, alfa 2 ke persamaan. Ini maksudnya ke persamaan 2. Yang ini. Nah, tadi kan yang kita pakai persamaan 1 dan persamaan 3 untuk memperoleh alfa 1 dan alfa 2-nya. Sekarang untuk memeriksa apakah alfa 1 dan alfa 2 itu nilainya sesuai, kita cross-check ke persamaan yang kedua. Masukkan ke sini. Apakah 2 dikali 2, 4 ya, ditambah 4 dikali min 1 sama dengan 0? Ya, 4 min 4. 4 dikurangi 4, 0. Benar. Maka karena alfa 1 dan alfa 2 memenuhi ketiga persamaan tersebut, maka A adalah kombinasi linier dari, salah ketik lagi. Ini tadi W ya, bukan A. Maka ini W. Maka W adalah kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Selesai untuk pemeriksaan yang pertama. Selanjutnya kita ke vektor yang kedua yang mau diperiksa, A ya. Vektor A 3, min 1,2. Untuk yang kedua, silakan dilihat caranya sama. Tuliskan vektor A-nya 3, min 1,2, kemudian alfa 1 dikali 1, 2, min 1 ditambah alfa 2 dikali 6, 4,2. Kalikan satu per satu, ini hasilnya, kemudian kumpulkan A1 ditambah 6A2, 2A1 ditambah 4A2, kemudian min alfa 1 ditambah 2 alfa 2. Dengan menyamakan komponen-komponen diperoleh, nah berarti ini sama dengan 3. Ini persamaan 1. Kemudian 2 alfa 1 ditambah 4 alfa 2 sama dengan min 1. Ini persamaan 2, sama kayak tadi. Kemudian min alfa 1 ditambah 2 alfa 2 sama dengan 2. Ini persamaan yang ketiga. Nah, dari sini persamaan 1 dan persamaan 3 kita eliminasi. Diperoleh 8 alfa 2 sama dengan 5. 3 tambah 2, 5. Berarti alfa 2 sama dengan 5 dibagi 8.
Nah, masukkan, kemudian substitusikan ke persamaan 3 misalnya. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 3. Maka diperoleh alfa satunya sama dengan min 3/4. Sudah, ini dapat. Terakhir kita periksa, masukkan ke persamaan 2. Apakah 2 dikali alfa satunya berapa? Min 3/4 ditambah 4 kali 5/8 sama dengan 0. 2 ya. Min 3/2 hasilnya ditambah 5/2. Apakah sama dengan 0? Tidak. Maka A bukan kombinasi linier dari vektor U dan vektor V. Ya, nilainya kan berbeda. Sorry, ini maksudnya min 1 ya. Ini min 1. Ini min 1. Jadi apakah min 3/2 ditambah 5/2 sama dengan min 1? Tidak ya. Min 3/2 ditambah 5/2 kan sama dengan 2/2 sama dengan 1. Ya, ini ruas kanannya min 1. Jadi tidak sesuai, maka A bukan kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Mudah ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat definisi yang berikutnya, definisi tentang membangun atau merentang. Diketahui V adalah ruang vektor dari S. S itu isinya misalkan vektor S1, vektor S2, sampai vektor Sn. Di mana S1, S2, sampai Sn itu elemennya V. Ada di dalam ruang vektor V. Jadi V itu ruang vektor, isinya vektor-vektor. S dikatakan membangun atau merentang jika untuk setiap V elemen ruang vektor V ini, vektor V merupakan kombinasi linear dari S. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kita harus mengecek apakah V merupakan kombinasi linear dari S. Nah, seperti definisi yang tadi, berarti kita bisa menuliskan V itu sama dengan alfa 1 dikali S1 ditambah alfa 2 dikali S2 sampai alfa N dikali Sn. Jadi yang mau dicek apakah V kombinasi linear, kemudian yang ada di dalam ruang vektor V adalah S1, S2 sampai Sn, di mana alfa 1, alfa 2 sampai alfa N adalah skalar. Nah, kemudian S itu disebut ruang rentang dan vektor-vektor yang ada di dalamnya disebut rentang. Jadi kalau ini memenuhi, ya, kalau ini memenuhi artinya S itu membangun V, S membangun V, maka S disebut ruang rentang. Dan isinya itu disebut rentang. Istilah-istilahnya. Coba dipahami dari contoh ini. Apakah U 1,2,3, V 2,4,6, dan W 3,4,7 membangun di R3? Kita lihat di sini. Misalkan R3 ini ruang vektornya ya. Misalkan R3 itu kita tulis saja X, Y, Z ya dalamnya. Akan ditunjukkan bahwa vektor X, Y, Z adalah kombinasi linear dari U, V, dan W, sehingga dapat kita tuliskan alfa 1 dikali 1,2,3 ditambah alfa 2 dikali 2,4,6 ditambah alfa 3 dikali 3,4,7 sama dengan X, Y, Z. Tadi yang di depan kita nulisnya ini di ruas kiri, ini di ruas kanan, sama saja. Atau dalam bentuk matriks. Nah, ini kan di depan tadi disebutkan ya, matriks-matriks kolom, sehingga kalau kita tuliskan ke dalam bentuk matriks 1, 2, 3, kolom 1, kemudian ini kolom 2, 2, 4, 6,
Ini 347 dikali koefisiennya alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan X, Z. Ya, sampai sini paham ya nulisnya ya. Nah, persamaan linear ini akan konsisten jika tidak ada baris 0 pada matriks A setelah dilakukan reduksi baris dengan operasi baris elementer. Masih ingat ya materinya OBE kemarin? Ini kan garis, ini kan sudah 1, ini kita buat 0, kita buat apa namanya, diagonalnya sama dengan 1 itu loh. Kita buat matriks singular kan untuk mencari nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3-nya. Ini kan harusnya 0, 0, 0, 0, 0 ya, ini 1, 1, 1. Caranya biar seperti ini bagaimana? Kan kita reduksi menggunakan operasi baris elementer. Nah, ternyata hasilnya ada baris yang nilainya 0. Atau apa namanya? Ada yang lupa caranya. Coba kita coba dua baris ya, apa dua elemen lah, ini sama ini. Ini sama ini. Ini biar 0 kan berarti harus yang atas sudah 1. Min 2 kita kalikan min 2 dikalikan baris pertama ditambah baris kedua. Nah, coba baris yang kedua silakan dicek. Min 2 dikali 1, min 2 ditambah 2, 0. Yang ini dikali ini, yang sini juga dikali semua. Min 2 dikali baris pertamanya 2, min 2 kali 2, min 4 ditambah baris keduanya, ini B2 ya. Min 4 ditambah 4, 0. Nah, kemudian yang sini min 2 dikali 3, min 6, min 6 ditambah 4, min 2. Benar. Kemudian yang baris ketiga, biar ini jadi 0, berarti kan min 3 dikali baris pertama ditambah baris ketiga. Nah, min 3 kali 1, min 3. Min 3 ditambah 3, 0. Min 3 dikali 2, min 6. Min 6 ditambah 6, 0. Kemudian min 3 dikali 3, min 9 ditambah 7, min 2. Nah, tanpa kita hitung lagi yang sebelah ini, dari sini sudah kelihatan ada baris yang elemennya 0. Harusnya kan ini 1, berarti alfa 2-nya nggak bisa kita definisikan ya. Ini alfa 1, ini alfa 2-nya nggak bisa definisikan karena ada baris yang 0, maka pastilah ada vektor di R3 yang bukan merupakan kombinasi linier. Ini kelihatannya dari sini. Kemudian berikutnya juga kelihatannya dari sini. Nah, ini kan juga kita buat biar jadi 1. Gimana caranya? Oh, ternyata setelah kita rubah ke sini, ini nilainya juga 0. Maka otomatis karena ada baris yang 0, maka pastilah ada vektor di R3 yang bukan merupakan kombinasi linier dari UVW. Jadi UVW tadi tidak membangun di R3. Tidak membangun di R3. Ya, jelas ya. Artinya R3 juga bukan rentang. R3 juga bukan rentang dari X, Y, Z tadi. Bukan ruang rentang. Kemudian X, Y, Z bukan rentang. Tadi selanjutnya kita akan membahas bagaimana suatu vektor itu disebut bebas linier dan bagaimana suatu vektor disebut bergantung linier. Nah, silakan dipahami bedanya definisi bebas dan bergantung. Ini yang bebas, ini yang bergantung.
Misalkan S isinya V1, V2 sampai VR adalah suatu himpunan vektor-vektor tak kosong. Vektor-vektor V1 sampai VR disebut bebas linier jika untuk persamaan vektor alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 sampai alfa R VR sama dengan 0. Mempunyai satu-satunya penyelesaian, yaitu alfa 1 0, alfa 2 0, alfa 3 0, maka dia bebas linier. Kita buktikan dari sini ya. Kita buktikan dari sini. Kalau ketemu alfa 1, alfa 2, alfa R-nya itu 0, maka dia bebas linier. Sebaliknya, jika terdapat skalar-skalar alfa 1, alfa 2 sampai alfa R yang tidak semuanya 0, berarti ada yang tidak 0, maka alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 sampai alfa R VR sama dengan 0 ini V1 sampai VR-nya berarti bergantung linier, bukan bebas linier. Paham ya perbedaannya ya? Coba dilihat ini contohnya. Vektor-vektor 1, 1, dan 1, 2 adalah bebas linier. Karena kita suruh buktikan apakah bebas linier. Ya, sudah kalikan, berarti alfa 1 dikali 1, 1 ditambah alfa 2 dikali 1, 2. Berarti sama dengan 0, 0. Kalau ini terbukti, berarti benar, dia bebas linier. Nah, dari sini coba. Alfa 1 ditambah alfa 2 sama dengan 0. Kemudian alfa 1 ditambah 2 alfa 2 sama dengan 0. Dua bilangan kalau dijumlahkan nilainya 0. Dan bilangan pertama tadi ditambah 2 kali bilangan keduanya sama dengan 0. Berapa nilai yang memenuhi? Jelas 0 ya. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 kali 0 itu sama dengan 0. Benar ya. Benar, maka vektor ini dan ini bebas linier. Berikutnya, contoh yang kedua, diketahui dua buah vektor 4,3, kemudian min 4, min 3, apakah bebas linier atau bergantung linier? Coba kita lihat, tuliskan kepersamaannya. Berarti alfa 1 4,3 ditambah alfa 2 kali min 4, min 3 sama dengan 0,0. Apakah ini sama dengan 0,0? Kita tulis dua persamaannya. 4 alfa 1 dikurangi 4 alfa 2 sama dengan 0. 3 alfa 1 ditambah min 3 alfa 2 sama dengan 0. Nah, coba. Misalkan alfa 2 sama dengan T, maka alfa 1 sama dengan, oh iya, kelihatan banget ya ini ya. Ini koefisiennya kebetulan ini 4 dikurangi min 4 sama dengan 0. Berarti kan alfa 1 sama alfa 2-nya nilainya sama kan ini, biar dia sama dengan 0. Dan dia di dalamnya tidak mungkin 0. Alfa 1, alfa 2 tidak mungkin 0, ya kan? Anggaplah misalkan 2. 4 kali 2 8 dikurangi 4 kali 2 8 sama dengan 0. Benar. Bisa juga misalkan alfa 1-nya 5, ini juga 5, maka ini benar. Ini nggak mungkin 0 ini keduanya. Yang ini juga. Kebetulan persamaannya bentuknya gampang ya kita menganalisisnya tanpa harus kita mengeliminasi atau mensubstitusi dari dua contoh ini tadi, contoh yang A dan contoh yang B. Kita udah kelihatan nggak mungkin dia sama dengan 0, alfa 1, alfa 2-nya. Pasti suatu bilangan tertentu yang tidak sama dengan 0. Bisa, dia bisa tidak. Alfa 1, alfa 2 bisa jadi tidak sama dengan 0. Bisa 0, bisa juga bukan 0. Makanya berarti dua vektor ini bukan bebas linier, tetapi solusinya tak trivial, berarti dia bergantung linier.
Solusinya tak hingga berarti kan, tak trivial berarti dia berganti linier. Gampangnya, silakan dipahami. Kemudian coba dikerjakan latihan soalnya. Ini ada dua soal. Yang pertama, kalian disuruh menunjukkan apakah UVW ini membangun di R2 ya, ruang berdimensi 2, misalkan saja X, Y. Misalkan saja ini X, Y. Kemudian periksalah apakah vektor-vektor berikut ini bebas linear atau bergantung linear. Gampang seperti yang contoh barusan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami dengan mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.